Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani dari kelas 1F Pendidikan Kewarganegaraan dengan NPM 22 10 63 10 153. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam aktualisasi responden kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kembali lagi saya Putri Anjani bareng teman saya namanya. Hai, nama saya Risma Maya Putri. Di sini jadi aku mau wawancara Risma. Bagaimana sih penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena Risma sendiri seorang mahasiswa ya. Jadi aku mau nanya pendapat Risma, gimana sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima? Menurut Risma gimana? Ya, jadi kan Pancasila itu mempunyai 5 sila ya. Yang pertama itu kayak ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu menurut saya ini dalam sila ini artinya Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga setiap bangsa di Indonesia bisa menjalankan atau melaksanakan ajaran dengan sesuai agamanya masing-masing. Setiap bangsa harus menghargai ajaran dan kepercayaan masing-masing individu. Di Indonesia mempunyai 6 agama seperti Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Mereka juga bisa melaksanakan ibadah di tempat ibadah mereka masing-masing karena di Indonesia sudah terdapat banyak tempat ibadah agama-agama Yang ada di Indonesia. Ya. Berarti kita tuh harus ada toleransi gitu ya. Iya, pasti Nah. toleransi itu harus kita tanamkan sejak dini. Nah, jadi kita lanjut ya ke sila yang kedua. Gimana sih menurut Risma sendiri penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, dalam sila ini terkandung makna bahwa setiap bangsa Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, setiap warga negara Indonesia harus memiliki derajat yang sama serta hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada tindakan perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. Jadi kita bahas sila ketiga, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut kakak sendiri, gimana sih penerapan sila ketiga ini? Nah, persatuan di sini bukan berarti penyeragaman ya, melainkan sebagai warga negara Indonesia kita harus bersatu padu dan tidak mudah terpecahkan. Karena kita di Indonesia memiliki banyak ragam budaya, suku, bahasa, agama. Nah, karena adanya itu seharusnya kita itu menjadi lebih bersatu. Karena di Indonesia itu memiliki budaya yang sangat amat tinggi. Sesuai dengan semboyan kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bersatu apapun itu perbedaannya. Jangan menjadi perbedaan itu menjadi Sebuah halangan. iya, ya. seperti itu Ya. Kak. Jadi kita bahas sila keempat. Gimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila pada nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Menurut kakak sendiri gimana? Iya, baik. Makna yang terkandung dalam sila ini adalah setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat atau pemerintah Indonesia harus melalui proses musyawarah. Artinya, setiap bangsa memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Tidak boleh ada satu orang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Setiap orang berhak menyampaikan kritik dengan sopan dan dengan cara yang baik. Ya, namun di Indonesia ini akhir-akhir ini banyak aksi demonstrasi ya. Jadi kritiknya itu tidak disampaikan dengan sopan. Jadi banyaknya aksi demonstrasi yang enggak, gimana ya? Maksudnya tuh kayak aksi demonstrasinya tidak sesuai dengan peraturan demonstrasi yang ada di negara ini. Jadi banyaknya bukannya demonstrasi menjadikan kritik dan saran itu diterima, malah ditolak secara mentah-mentah. Nah, menurut kakak sendiri, kita bahas nih sila yang terakhir, nilai sila yang terkandung pada sila kelima, penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diartikan ya, setiap bangsa berada di posisi yang setara terkait harkat, martabat, serta hak dan kewajiban. Setiap bangsa Indonesia tidak boleh merendahkan status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya. Ini balik lagi seperti ke yang sila kedua ya, kayak Kayak emang semua sila itu kayaknya mungkin, Ada tapi emang benar ya keterkaitan. keterkaitan. Jadi nilai-nilai Pancasila itu saling keterkaitan antara sila 1 sampai sila terakhir. Nah, karena kita sudah membahas tentang nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan sudah membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Aku mau tanya sama kakak, bagaimana sih ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila? Karena setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut kakak sendiri, apakah kakak tahu apa saja ciri kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, yang pertama, masyarakat harus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, masyarakat harus saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang ketiga, masyarakat memiliki akhlak yang mulia, tidak suka melakukan perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. Dari 3 contoh tersebut itu termasuk ke sila pertama ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia kita harus mempunyai kepercayaan, karena di Indonesia wajib ya kita mempunyai agama seperti itu. Lalu yang keempat, masyarakat tidak mudah terpecahkan oleh gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Lalu yang kelima, masyarakat selalu melakukan proses musyawarah dan tidak ada yang merasa paling berhak dan paling benar. Lanjut yang keenam, masyarakatnya senang bergotong royong. Lanjut yang terakhir, yaitu yang ciri-ciri yang ketujuh, masyarakat harus saling menghormati status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya masing-masing. Gitu Kak, seperti ciri-ciri dari masyarakat. Berarti Pancasila itu kan saling berkaitan ya. Di situ kita nggak menemukan perbedaan banyak, tapi perbedaan yang menyatukan. Jadi Jangan jadikan perbedaan itu kita sebagai jadi terpecah halangan belah gitu ya. betul, terpecah belah. Nah, Pancasila kan mempunyai keterkaitan masing-masing. Jadi perbedaan itu tidak menjadikan sebuah halangan, tidak menjadikan sebuah terpecah belahan. Ya, justru dengan adanya perbedaan kita harus makin saling bersatu ya Kak ya, karena Indonesia Betul. itu banyak ragam budaya, suku, agama. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga kita mempunyai keragaman yang seperti itu, banyak sekali di Indonesia. Nah, aku mau tanya lagi nih ke kakak, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini? Karena di era globalisasi ini mungkin ya ada beberapa masyarakat atau golongan yang nggak sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Menurut kakak sendiri gimana? Nah, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka seluruh generasi muda harus bangga menjadi warga negara Indonesia, turut menjadi bagian dari pewaris budaya, lebih mengenal budaya dari etnik, menguatkan identitas bangsa, serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi. Kayak di zaman sekarang kan kita kayak meniru negara lain ya, kayak cara berpakaian, Makanan. ya seperti itu. Justru kita seharusnya sebagai negara Indonesia kita harus bangga sama makanan daerah kita, Ya. budaya kita, Seperti pakaian kita, aku. bahasa kita ya. Aku pakai baju batik, guys. Nah, Ya meskipun bahasa Inggris itu termasuk bahasa internasional, tapi cuma, kita juga ya, sebagai warga negara Indonesia harus bangga mempunyai menggunakan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nih selanjutnya, menurut kakak sendiri, hal apa aja sih yang dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila? Nah, sebenarnya banyak sih penyebabnya itu. Cuman di sini saya mungkin akan menyebutkan beberapa hal saja mungkin ya Kak ya. Terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila itu antara lain kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila yang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan seperti orang tua, sekolah, maupun masyarakat, serta penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan efek globalisasi. Nah, jadi karena kalau kita sudah menjadi ibu itu menjadi madrasah ya, madrasah Madrasah pertama bagi Iya. anak-anaknya. Kita
kita harus mengajarkan kepada anak kita itu kayak pelajaran agama, sikap, pendidikan kayak yang benar-benar itu ya kayak supaya anak kita menjadi generasi yang memahami nilai-nilai Pancasila itu. Ya memang pembinaan moral itu sangat penting ya. Ketika kita sudah dewasa, moral sendiri emang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita punya nilai yang gede, nilai yang bagus, cuman sikap kita, moral kita jelek, sama aja bohong. Kayak percuma ya kayak. Seperti itu. Karena kita itu harus punya attitude yang baik. Iya, attitude yang baik. Pendidikan itu nomor kesekian. Attitude nomor 1 ya guys. Iya, tapi pendidikan juga penting. Apalagi kita sebagai perempuan jangan mau terkalahkan oleh laki-laki. Iya, Kita sebagai karena perempuan adanya harus hierarki ya. berpendidikan tinggi. Kita jangan mau dibilang kayak ngapain sih berpendidikan tinggi, nanti juga Balik lagi ke ujung-ujungnya di dapur dapur. ya. Iya. Padahal kan gak seperti Iya. seperti itu ya kayak Wanita independen. Iya. Kita itu udah di era yang sangat Udah era bagus digital lah, banget. 5.0 gitu. ya. Jadi kita tuh bukan cuman ada di hierarki aja ya, cuman wanita itu untuk di kasur, untuk di dapur, bukan itu. Jadi wanita itu menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya. Ketika kita tidak mempunyai pendidikan yang bagus, moral yang bagus, maka imbasnya akan kembali lagi ke anak-anak kita nanti. Ya, seperti pendidikan itu kan investasi jangka panjang ya kayak. Oke, nih sekarang banyak banget nih pertanyaan aku karena penasaran nih sama kakak. Iya, gak apa-apa Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila sendiri itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kakak gimana tuh? Nah, apabila Indonesia tidak memiliki nilai Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam dan bahkan hancur. Ya, karena Pancasila itu Landasan kalau negara ya, kita kan. terus aku pernah mendengar kalau Pancasila itu sumber dari segala hukum kan. Jadi kalau misalnya Pancasila sendiri nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia sendiri ini emang bakal hancur. Kita nggak bakal tahu arah kita kemana karena Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka kita acuannya kepada Pancasila sendiri. Ya betul Kak, seperti itu. Iya, oke. Selanjutnya aku punya pertanyaan lagi. Menurut kakak sendiri, sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh seluruh warga negara Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila? Nah, sikap positif yang harus dikembangkan terhadap Pancasila dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pola hidup yang berlebihan. Kita harus menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Oh, sikap yang berlebihan itu hedonisme ya. Ya, sikap hedonisme itu emang nggak baik ya. Karena sesuatu yang berlebihan Tidak emang baik. tidak baik. Kecuali uang ya. Gak apa-apa itu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Karena saat ini kan udah era industri 5.0 yang dimana kesadaran sebagai anak muda itu kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasilanya sudah berkurang. Gimana nih menurut kakak sendiri? Nah, sebenarnya banyak sih kayaknya cara-caranya. Tapi ini menurut saya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila, seperti menolak ideologi dan pemahaman baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, lalu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Kak. Ya, karena mungkin ya karena di titik 5.0 ini pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ini, terus kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila ini sudah berkurang. Jadi kita itu sebagai anak muda dan khususnya saya dan kakak sebagai mahasiswa harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menolak untuk mengetahui dan menolak ideologi-ideologi baru gitu.
Jadi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih buat Kak Karisma yang telah menemani aku wawancara. Semoga bermanfaat ya buat saya, buat kakak, umumnya. Buat kita semua. Ya, terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Behinderstenen. Nah, pernyataan terakhir nih Kak gitu.